Oke, sudah siap Pak Dede? Siapa? Oke. Yang lainnya bagaimana? Siap? Sebentar Pak, saya belum Pak. Eka. Oke, kalau gitu Bapak mulai ya. Sambil menunggu juga yang belum. Oke, Bapak mulai dengan pengajali umat. Om Swastiastu. Oke, kita mulai perkuliahan pemrograman web 2 di bagian kemarin sebelum UTS kan adik-adik Bapak belum dapat memberikan materi secara langsung. Nah, saat UTS itu adalah bagian juga pembelajaran materinya adik-adik dalam mempelajari konsep, yaitu autentikasi, login logout, dan juga di CRUD-nya. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan cara prakteknya kepada adik-adik dan ini sudah Bapak record. Nanti adik-adik Bapak akan upload di YouTube. Silakan adik-adik pelajari lagi. Dan ini akan Bapak jadikan tugas untuk hasil prakteknya ya. Oke, nah sekarang kita mulai dari yang terakhir kan kita praktek itu adalah untuk di persiapan menyambungkan admin LTE ke dalam Laravel. Nah, sekarang kita akan memproses halaman yang diperlukan di halaman adminnya tersebut. Yang pertama itu adalah login, yang kedua itu dashboard, yang ketiga itu adalah di bagian CRUD datanya ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan layar laptopnya atau layar HP yang sedang, karena Bapak akan memperlihatkan code-nya agar nanti tidak terlewat ya. Oke, sebentar Bapak setting dulu.
Sebentar nih Bapak sambil recording soalnya. Agar nanti lebih bagus hasilnya, berarti memang perlu di sini dia. Nah, dari project sebelumnya kita duplicate ya, agar kita tidak install baru lagi, kita duplicate. Kalau Bapak menggunakan PHP Storm, nah ini Bapak buka lagi di bagian ini. Nah, ini Bapak duplicate projectnya. Pertemuan sekarang, sebenarnya ini kan pertemuan 8, tetapi ini adalah pertemuan 4 yang kita percepat ya. Halaman admin. Nah, ini Bapak sedang copy dulu projectnya. Sembari di copy, Bapak menjalankan aplikasi meme-nya. Oke, ini udah. Nah, karena kita menggunakan folder baru dari project yang sebelumnya, ingat kita perlu PHP Artisan Storage Link yang baru ya. Publiknya sebentar, storage. Kita lihat dulu di bagian config-nya. File system ini ada di app public, app storage, app public template admin. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kita ulang lagi melakukan storage link. Kita ketikkan PHP Artisan. Kalau adik-adik yang menggunakan Windows, nanti ingat diginikan ya. Menggunakan Git Bash boleh, atau menggunakan CMD-nya di sana. Tapi ingat foldernya harus di folder pertemuan 4 underscore halaman admin ya. Nah, kita tes dulu sekarang. Halamannya Bapak menggunakan ini. Terus programan web 2. Nah, ini karena Bapak folder dalam folder, Bapak gunakan penamaannya ini. Ini ada yang baru masuk ya. Oh ya, ingat teman-teman absen ya, biar tidak terlupa nanti. Nah, ini sudah login pic dulu kan yang kemarin. Nah, login pic yang kita perlukan itu cukup email dan password saja sama tombol. Hal-hal yang lainnya ini agar lebih terfokus kita hapus saja ya. Kita prakteknya sampai jam 8 aja Dedek. Jadi diharapkan memahami apa yang Bapak maksud. Dan hasil videonya ini akan Bapak upload di YouTube, jadi bisa dipelajari lagi ya. Kemarin kan kendalanya kita ada yang terlewat gitu kan, saling tanya sama teman jadinya. Dan temannya juga ada yang mau dikerjakan. Kalau misalnya sudah ada di YouTube kan, adik-adik sendiri secara mandiri bisa menonton ulang lagi. Oke, kita lanjut.
Tadi di bagian admin LTE ya, kita bersihkan dulu ini ya tombol-tombolnya ini. Kita masuk ke views, welcome blade-nya ini kan. Nah, kita ganti admin LTE jadi Unhi. Sebenarnya Bapak ingin lebih ingin berkreasi di sini, tapi karena keterbatasan waktu dan ya tugas lumayan banyak juga, jadi kita yang simpel-simpel aja dulu biar adik-adik bisa lebih memahami dengan baik, lebih mudah juga. Unhi Fashion. Nah ini kita ganti, oke. Ini welcome blade-nya ini kita ganti dulu ya. Webnya, oke, kita hubungkan ke controller seharusnya. Artisan controller gini ya. Login. Apa kebalik ya? Mac controller. Ada yang angkat tangan tadi ya? Mohon maaf Pak, sebelumnya Pak, share screen-nya masih belum kelihatan Pak. Oh belum ya? Wah. Ya Pak. Waduh. Oke. Untung diingatkan ya. Sebentar. Oke, sudah terlihat di sana? Sudah ya. Nah, Bapak balik lagi sedikit. Project yang adik-adik sudah buat sebelumnya itu diduplikat jadi pertemuan 4 halaman admin. Lalu ingat nanti di PHP di story linkkan lagi agar nanti foldernya bisa lebih sesuai sama path dari project yang baru. Nah, ini dia. Ternyata PHP Artisan Mac Controller ya. Coba kita berbesar. Teksnya kekecilan ya. Bisa dibaca dengan nyaman di sana. Bagi yang buka lewat laptop ya, karena ini kan Bapak buka lewat laptop soalnya. Kalau bagi yang buka lewat HP, pindah dulu ke laptop atau layar yang lebih besar ya. Oke, Bapak gedein lagi dikit. Appearance, zoom, coba kita. Nah, ya segini dah ya. Biar nyaman. Oke, controller controller login sudah kita buat. Kita ganti yang ada di sini dengan controller login. Use login controller as login controller. Ini kita isikan admin ya. Admin, karena ini kita membuat di bagian admin. Nah, selanjutnya kita attach di sini admin controller index. Kalau tidak salah seperti ini ya. Kita buka login controller, kita buat index. Kita return. Nah, di message yang kemarin kita buat, kita rubah namanya.
kita buat folder baru di sini. Namanya admin, terus welcome ini kita pindahkan ke admin, lalu ini kita rename menjadi login. Return view admin/login. Oke, kita isikan root defaultnya dulu agar tidak kosong nanti ya. Oke, kita coba apakah sudah bisa atau seperti ini kemarin ya. Oke, coba kita cek dulu. Ini Laravel. Oh ya, ini kita kurung ya. Ini berupa indeks. Nah ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut di sini. Kita harus akses dia sebagai, kalau root seperti ini, kita jadinya seperti ini karena kita rootnya yang tadi kita isikan defaultnya ini ya. Nah, kalau kita isikan /admin, dia akan menuju ke halaman login tadi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sudah seperti ini, kita rapi-rapikan lah sedikit biar enak dilihat. Soalnya ini kan masih defaultnya. Nah, ini kita ganti. Oh ya, name-nya kita isikan name di sini. Name admin, penamaannya coba kita sesuaikan sama yang ada di Laravel ya, dokumentasinya. Named roots, profile, oke. Menggunakan camel case, admin titik. Nah, ini akan lebih mudah ya, admin titik login. Nah, di sini kita ganti root admin titik login. Nah, ini menurut Pak akan lebih mudah dibacanya. Nah, saat nanti ada yang mengklik Unhi Passion, dia akan menuju ke halaman admin kembali. Nah, selanjutnya ini kita kosongkan dulu. Ini sign in, start your session. Email sudah benar. Remember me-nya ini ya biar lebih simple, kita hapus saja dulu remember me-nya ini. Nah, oh bukan itu. Yang ini kita hapus. Ini kita ganti ke call 12. Terus btn-nya ini kita isikan block biar dia gede, memenuhi bagian ini. Or-nya ini di bawahnya ini kita hilangkan. Kita hilangkan, terus refresh. Nah, kan jadinya simple seperti ini. Nah, yang paling penting di sini title page-nya kita ganti dulu. Admin Unhi Passion. Nah, udah keganti. Nah, yang paling penting kita dapatkan URL dari
gambar logo Unhi-nya ya. Kita ambil nih, Bapak dapat logonya. Ya, kita download saja di sini. Logo Unhi. Nah, ini kita download logo Unhi PNG. Nah, ini kita download, save to download. Habis itu kita cari hasil downloadannya. Kita bawa ke admin, storage, public, admin, assets. Nah, di image-nya ini kita taruh ya, logo Universitas Hindu Indonesia. Nah, dari logonya itu kita isikan di sini biar lebih apa ya, punya desain lah. Search. Oke, adik-adik masih menyimak kan? Aset, template, storage, template admin slash assets, image, logo Universitas Hindu Indonesia.png. Nah, kita refresh. Nah, sudah terisi logonya di sini. Karena logonya agak gede, kita kecilkan dikit ya. Width pakai persentase aja 80%. Oh, masih gede. Coba kita 50% aja. Oke, kegabung dia, kita isikan brick di sini, BR. Nah, dah. Sekarang kita akan langsung mengarah ke halaman adminnya ya saat klik sign in. Tapi kita tidak perlu mengisikan email sama password karena kita belum mengarah ke logic. Kita ganti sign in-nya ini menggunakan Ahref dulu. Kita isikan link ya. Nah, di webnya ini kita isikan buat root lagi get /admin/ dashboard. Nah, kita perlu membuat controller lagi satu karena ini langsung menuju ke dashboard. Kita langsung buat dashboard. Nah, di sini kita use dashboard controller s admin dashboard controller. Ingat di sini berupa array admin dashboard controller class indeksnya name admin dashboard. Nah, ini kita ganti, tadi kita isikan root, admin titik dashboard. Nah, kita refresh, kita klik di sini. Nah, indeks di dalam dashboardnya ini perlu kita isikan dulu.
function index return view. Nah, kita buat dulu path-nya di sini, admin titik dashboard. Nah, konten dashboardnya itu kita dapatkan dari admin LTE. Bapak buka dulu di bagian browsernya Bapak. Nah, Metronic admin LTE. Nah, ini kita cari yang dashboard di examples dashboard. Mana dia? Coba kita cari yang indeksnya deh dulu. Indeksnya. Bapak buka dulu di phpMyAdmin. Di localhostnya Bapak. Template admin LTE. Nah, kita menggunakan dashboard mana enaknya ya? Kita menggunakan dashboard 1 aja deh. Dashboard 1. Nah, ini kan sudah dashboard 1 itu ada di index.html. Nah, kita cari di sini index.html. Nah, ini dia, kita buka di codingannya kita. Kita bawa ke sini. Sebentar. Oke, tidak bisa seperti ini ternyata. Bapak buka di browser yang di editor yang lain dulu. Nah, ini sudah terbuka. Bapak select all. Lalu Bapak buatkan di sini file baru, new file, dashboard.blade. Ingat isi blade ya, .php. Oke. Nah, ini banyak nih PR-nya. Min dashboard. Oke, udah mengarah ke dashboard. Selanjutnya kita rubah di sini. Yang di bagian di depannya ini kita isikan .asset ya. Href kita ganti dengan, kalau Bapak cara merubahnya seperti ini biar cepat. Asset theme storage slash. Oke, kita lihat folderisasinya di sini. Storage template admin. Kita rubah asset sebentar. Plugins. Asset. Oke, pluginsnya belum Bapak bawa ke sini ya. Jadi pluginsnya ini Bapak copy dulu sejajar dengan aset ya. Pluginsnya ini didapatkan dari admin LTE. Oke, habis itu admin plugin sudah. Ini kita replace, yang kita next dulu agar yang didapatkan itu adalah yang di blok ini. Oh ya benar, ini kita replace
replace. Ini tidak karena dia HTTP. Next bawahnya, replace. Disknya ini enggak dulu karena dia beda foldernya, karena dia harus ke Oke, nanti kita pindahkan saja semuanya di sini ada JS asset sama CSS ini ke disk biar sama semuanya sesuai dengan. Oke, kita next. Ini mungkin agak agak kurang sederhana, dia butuh ketelitian di sini. Nah, agar lebih simpel, Bapak manualkan saja. Walaupun agak lama. Nah, ini Bapak copy dulu. Jadi Bapak paste di depan href-nya ini. Bagi yang Bapak perlukan itu Bapak paste dulu di sini. Nah, ini href-nya tidak ya karena berupa link dia. Ini sidebar pastinya. Karena sidebar itu panjang, kita scroll aja langsung ke bawah sampai kita menemukan image atau yang lainnya. Ini search secara cepat aja. Kalau misalnya nanti ada yang terlewat, kita isikan aja. Nah, udah yang di bagiannya ini kita isikan. Ini src-nya plugins. Di bawahnya ini plugins yang ini. Nah, ini di depannya kita copy ya. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah, tetapi mungkin agar nanti href-nya Bapak ikutkan juga ternyata. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita hilangkan aja. Ini kita ganti. Kita search and replace saja. Oke. Nah, sekarang di belakangnya Dek ya. Kita isikan tanda petik di sini. Ada penunjang nih di belakang. Oke. Nah, di atasnya kita isikan dulu. Nah, ini dah gangguin ya adik-adik. Nanti kalau misalnya melihat videonya lagi, silahkan atur waktunya biar lebih detail nanti melihatnya. Semoga ini ke record nih. Oke, udah nih ke record. Oke. Nah, ingat ini kita replace di sini ya. Nah, dah. Oh, nah ini disknya Bapak ketinggalan. Ini kita replace dulu, insert dulu, aset kita tambahkan. Storage, template, admin slash, seperti itu. Oke, nah ini kita perlu pindahkan buat folder baru dulu ya. New buat folder dulu, disk namanya. Nah, ini kita pindahkan. Oke, sudah kita pindahkan. Ingat loginnya tadi kan belum kita sesuaikan. Admin, isikan disk di depannya. Isikan disk. Template admin, disk assets, disk. Nah, disk dah. Di dashboard juga sudah, kita coba sekarang ya.
Tadi kan error karena kita belum menggunakan indeks, function index. Kita coba sekarang. Oh, ada yang kurang nih. Di 179, di line code 179. Di dashboard 179. 179, nah ini yang kurang. Sekarang tanda petik. Kita coba refresh. Nah, ada yang kurang lagi, 1006 di line code 1006. 1006. Ada yang terlewat nih. Di atas errornya nih. Ini nih. Ini kurang. Oke, paling bawah ada merah. Kita belum isikan. Nah, ini. Isikan titik tanda petik dulu kurung kerawal. Ingat di belakangnya diisi ya. Nah, ini udah. Oke, kita coba refresh sekarang. Nah, udah mau tapi masih berantakan. Berarti ada file yang belum keload. Nah, coba. Nah, file apa aja yang belum keload, kita coba lihat di inspect elemennya. Nah, ini cari konsol. Nah, di sini ada file yang belum keload. Nah, ini kita bisa lihat yang dashboard.js-nya belum nih. Konsol. Oh, nih unique icons-nya nih. HTTPS. Nah, sementara kita rubah dulu nih fashion. Assets, plugins, CSS. Nah, ini nih. Ini tuh. Seharusnya kita tidak isi di sini. Kita refresh. Nah, ada mau lebih sedikit ya errornya. Selanjutnya story admin plugins. Nah, ini di publicnya sudah berubah belum ini? Public storage template admin this assets. Oke, kita satu-satu dulu. Kita cari yang mana nih? Headnya kita klik, filenya ada. Terus di bagian font awesome ada. Di bagian CSS ini ada. Terus di bagian ini bootstrap-nya. Oh, ini ada. Plugin check bootstrap ada. GV map ada. Admin LTE ada. Scroll bar ada. Date picker ada. Summer note ada. Apanya yang bermasalah ini?
Nah, ini dashboard.js nya tidak ditemukan. Coba kita satu-satu dulu perbaiki. Page-nya kita belum isikan. Page JS, this JS, page-nya di sini. Nanti kita this JS. Nah, ini page-nya. Kita copy dulu di dalam JS-nya ini. Oke, sudah semakin sedikit. This JS demo. This JS demo. Nah, ini belum. JS demo kita isikan. Kita coba reload lagi. Nah, udah mulai nih, udah mulai bagus. Ada satu file yang tidak terload ini. Oke, coba kita pindahkan ke browser Google Chrome biar lebih terlihat ya. Coba kita satu-satu ya. Yang ini ada, yang ini ada, code ada, ada. Nah, CSS-nya semuanya sudah ada ini. Apa yang menyebabkan dia tidak mau? Coba JS-nya satu-satu. Vmap USA, Kinop, Moment, ini ada, Dithering Picker ada, Bootstrap ada, Admin LTE ada, Demo.js ada. Nah, file CSS sama CSS-nya semuanya sudah ada nih. Berarti coba kita lengkapi dulu. Lengkapi yang belum kita isikan. Kita cari image-nya dulu. Image. Atau ada gini ya. Kita perbaiki dulu. Storage template admin /
Kita perbaiki dulu satu-satu. IMG, SRC. Nah, ini ada yang belum nih. Ini udah. Yang ini belum. Set, storage, template admin / this. Oh, this asset. This assets kan? This assets. Berarti yang di atasnya aset juga. This assets. Nah, kita cari yang lain lagi yang belum sekiranya isi link asetnya. Storage, link, template admin / this / assets. This assets, this assets. Oke. Penasaran Bapak jadinya, kenapa tidak mau ini? Apanya yang kurang ya? This 1019. Yang tidak ditemukan itu adalah user. Coba kita perbaiki satu-satu dulu. Nah, ini belum. Asset, storage, template admin / assets. Oke. Yang ini kita perbaiki dulu satu-satu ya, yang sabar. Kalau adik-adik beruntung dan lebih teliti, mungkin tidak menemui kendala seperti Bapak nanti. Storage, template admin, udah lebih dikit. This, oh oke. This kita search and replace aja deh. This image. Kita isikan this assets img. Set. Nah, ini kan. Dah. Kita cari sekarang yang ini, yang belum. Dari atas. Dah. Ini udah isi. Nah, ini yang belum. Assets, storage, template admin / this assets. Oke.
Udah. Nah, ini sekarang aset. Nah, ini kita isikan dulu aset storage template admin. Apa ada file yang kurang ya? Harus yang baru Bapak download ini. Oh ya. Asset storage template admin slash Oke, kita coba refresh di sini. Ini ada yang belum nih. Oke, ini udah di luar nih. Oke, sepertinya ada file yang keliru di sini. Coba kita benar-benar copy yang di bagian sini. This page, nah apa aja di sini? Oke, HTML-nya aja. This plugins. Kita copy, kita isikan versi yang template admin 2 ya. Template admin 2. Oke, kita paste di sini. Nah, template adminnya ini kita replace ke admin 2. Replace all. Coba apakah seperti itu ternyata. File dari versi admin LTE nya berbeda. Nih sudah mau. Oke, nah jadinya kita ada PR tadi di bagian slash adminnya. Nah, kita perbaiki ini dulu, kita generalkan semuanya. Kita cari, nah ini kan admin LTE tadi, kita cari form login, kita ulang ya. Page extras login v1, login register v2, sama aja. Kita cari yang page examples login. Page examples login. Page folder examples, cari login. Nah, ini kita buka di editor. Nah, ini dia. Kita copy semuanya, kita ulang ya. Yang di bagian dashboard di loginnya ini kita place semuanya, replace. Nah, yang di bagian sini itu kita ganti menjadi, nah ini Bapak pelan-pelan dah ya. Kita tuliskan aset dulu, storage, sesuaikan sama yang ini ya, storage template admin 2 slash, nah ini plugins. Nah, kita replace yang di sini. Oke, habis itu kita delete ini. Nah, kita bawa selanjutnya di bagian ini, biar tidak ngetik lagi ya, biar cepet. Titik.
backspace, apa namanya, backpath-nya ini, titik-titik slash ini kita ganti dengan yang di bagian sininya aja. Kita copy, kita replace, lalu kita isikan tanda petik slash. Ya, kita ganti yang ini lagi. Kita isi tekan tanda petik, tanda kurung kerawal. Kita ganti dulu aset-asetnya. Place, ini kita tanda petik, replace, tanda petik, replace, tanda petik kurung background awal. Nah, loginnya kita kembali ke halaman login lagi. Nah, akan kembali seperti ini. Kita menggunakan template baru ya. Kalau adik-adik sudah download, silahkan pakai yang downloadannya aja. Nah, kita perbaiki sedikit biar lebih sesuai sama kebutuhan. Di bagian P-nya ini kita delete. OR-nya ini kita delete. Ini kita delete remember me-nya. Ini kita ganti 12. btn block udah ini btn block. Sign in, yang bagian ini Unhi fashion, Unhi fashion. Nah, ini kita hilangkan dulu, kita isi pagar biar tidak beraksi dia. Yang ini kita ganti dengan root admin titik login. Nah, ingat kita isikan apa namanya, logo Unhi-nya ya. Width-nya tadi itu 50%. Aset, template, storage dulu, storage slash template admin slash this, yang this, ini template 2 ya, admin 2. Nanti kita hapus yang ini, kita ganti dengan template admin. Nah, tadi image-nya itu ada di sini, Unhi-nya, logo Unhi. This img, nah ini kita paste this img slash logo Universitas Hindu Indonesia .png. Oke, ingat kita isi br atau break di sini. Nah, oke, udah sign in-nya ini kita langsung menuju ke dashboard. Root admin dashboard. Oke, nah sign in. Nah, sudah langsung menuju ke dashboardnya. Nah, dashboardnya kita rapikan ya biar sesuai sama kebutuhannya kita. Dashboardnya kita close dulu semuanya biar lebih rapi tampilannya. Oh ya, ini kita ganti dulu ya, admin 2 nya ini menjadi template admin agar tidak bingung. Delete, ini kita ganti menjadi 2. Otomatis yang ada template admin 2 nya ini kita ganti menjadi template admin aja. Kita find and replace template admin, itu aja, replace all. Terus di login juga replace all ya, biar lebih sesuai dia.
Nah, error lagi. Sebentar, kita coba di bagian adminnya. Oh ya, berarti memang sebentar, jangan-jangan Bapak salah hapus. Oh enggak. Atau this plugins image logo universitas. Apanya yang keliru ini ya? Oh ya, di hard refresh ya adik-adik. Di hard refresh. Kalau di Google Chrome itu Control Shift R. Itu akan hard replace. Refresh. Hard refresh itu maksudnya agar file-file aset CSS, JS sama image itu diganti dengan file yang sudah terbaru. Nah, kita edit sedikit di bagian sidebarnya. Dashboardnya dulu. Dashboardnya kita isikan yang ini aja ya, card ini aja. Sisa yang di bawahnya ini kita hapus. Dashboard. Nah, new orders. Nah, direct chat. Ini apa di bawahnya ya? Sales. Sudah to-do list aja nih. Oke, kita cari counternya tadi. Direct chat. Oke, di atasnya berarti. Direct chat. Unique visitors. Oke, berarti di bawahnya ini. Nah, ini dia main row. Kita minimize dulu, kita hapus ini. Nah, di bawahnya udah hilang. Selanjutnya kita edit sedikit ya, biar sesuai. Nah, ini biar biarkan dah. Total produk kita ganti total data produk, terus total admin. Nah, itu aja di dua dulu, yang lainnya kita hapus saja. Nah, ini aja dua. Persentasenya kita hilangkan. Nah, udah. Nah, sekarang kita perbaiki dashboardnya. Oh, ini admin LTE nya hilang. Logonya storage template admin disk. Oh, masih aset ya. These assets kita cari dulu these assets. Nah, ini kita replace menjadi this saja. Replace. Kita back dulu. Seharusnya tidak isi slash di sini, this itu aja. Replace all. Terus refresh. Nah, udah muncul logo-logonya. Sekarang kita perbaiki sidebarnya. Sidebarnya kita cukup isi dashboard sama
total produk, data produk dan admin. Nah, sidebarnya kita isikan notificationnya ini, biarkan dulu. Nah, ini dashboardnya kita hilangkan ini ya, UL-nya ini, karena ini adalah subnya. Terus di bawahnya ini kita hilangkan, kita refresh di sini. Nah, langsung dia muncul dashboard aja. Oke. Agar dia tidak isi nav item, nav link, nav icon. Ini simbol gininya dihilangkan. Refresh. Udah dashboard. Nah, udah kita tinggal hapus saja semuanya yang di bawah. Bukan hapus, tapi ginikan saja. Kita ganti aja judulnya. Misalnya ini total datanya 10 nanti. Data produk. Nah, udah keganti. Terus data admin lagi 1. Ini kita hilangkan. Data admin. Nah, udah. Ini aja sudah cukup dulu. Oh ya, biar lebih cantik tampilan sidebarnya, kita isikan separatornya. Separatornya itu yang seperti ini, examplesnya ini. Kita cari dia. Examples tabel. Nah, ini nav headernya. Kita tambahkan di sini. Kita namakan dia main menu. Nah, di sini ya. Main menu jadinya di sini. Terus ada master data. Nah, master data itu yaitu data produk dan data admin. Nah, ini data adminnya. Kita ada sub, ternyata kita hapus saja biar tidak banyak codingannya. Nah, udah. Selanjutnya kita hapus saja yang di bawahnya, semuanya, semua menu yang ada di bawahnya biar rapi. Ini kita unspend dulu, kita rapatkan dulu. Nah, pengijangnya sudah mulai bersuara. Nah, kita tutup dulu semuanya, baru kita hapus kalian. Nah, dadah. Seperti ini, rapi kan? Apa saja yang kita perlukan itu yang kita tampilkan, code-nya kita rapikan juga. Nah, ini search-nya kita matikan saja karena kedepannya kita tidak menggunakan. Kalau adik-adik mau menggunakan silahkan, tidak apa-apa, karena tutorial dari Bapak cukup sederhana dulu biar lebih cepat dan lebih mudah adik-adik memahaminya. Oke, ini home sama kontaknya kini kita hapus. Mana dia? Home kontak. Nah, dia berada di tas ini kalau tidak salah. Bapak juga baru mempelajari ini ya. Tetapi secara konsep umum mirip-mirip ya. Metronik, admin LTE,
admin yang lain itu mirip-mirip. Ini kehapus dia. Yang ini aja dihapus. Nah, udah. Nah, selanjutnya di bagian sini kita hapus. Ini fungsinya sebagai search, ini sebagai chat, ini notifikasi, ini full screen. Ini perlu kita ya. Yang ini customize-nya kita tidak perlu. Jadi kita perlu hanya full screen aja. Kita rapikan sedikit. Mana dia nih? Dashboard V1 more info ya. Di atas biasanya. Nah, ini dia. Push menu UL. Ini search-nya, ini ada tulisan fast search ya. Ini batch-nya kita hilangkan. Notifikasi kita hilangkan. Ini full screen-nya. Nah, ini ada full screen, biarkan. Ini kita hapus. Dah rapi. Sekarang kita tinggal ganti admin LTN ini menjadi Unhi Fashion. Ini kita ganti menjadi logo Universitas Hindu Indonesia.png. Refresh. Nah, udah. Nah, yang terakhir ini copyright-nya kita sesuaikan lah biar lebih enak. 2021 kita isikan copyright-nya tahun ini ya. Karena ini open source adik-adik, admin LTE-nya ya, jadi menurut Bapak tidak apa-apa kita ganti namanya. Oke, udah selesai untuk di tampilannya. Ya, lumayan, kalau Bapak lumayan perih matanya Bapak, ada lampu di sini. Ruangan cukup pengap juga di sini. Nah, itu untuk dashboardnya. Sekarang kita menggunakan templating ya adik-adik, agar kita tidak nah, contohnya kalau misalnya kita menuju ke data menu produk, kan otomatis hanya di dalamnya sini saja yang berubah. Data admin ini aja yang berubah. Navbar sama sidebarnya itu tetap. Nah, kalau agar kita tidak banyak ngoding, cuma kita merubah di bagian ininya saja, kita menggunakan fitur dari komponen Blade Templating. Documentation Blade Templates. Nah, ini Bapak gunakan di bagian kita lihat dulu daftar isinya. Blade di components, rendering components. Nah, ini index components ya. Oh enggak, ini bukan itu dia. Yang yield-nya kalau nggak salah. Yield. Nah, ini. Nih, layouts using template inheritance atau warisan. Ya, simpelnya kita hanya mengubah di bagian yang kita perlukan saja. Karena sidebar sama navbar di atasnya kan sama dia. Yang di bawahnya aja yang berbeda.
Nah, jadi kita menggunakan layouts using template inheritance. Nah, ada yang yield, ada yang section. Nah, caranya itu adalah kita membuat file satu sebagai penampung ya. Namanya layouts. layout.bleed.php. Nah, yang loginnya biarkan seperti ini karena kan memang tampilannya seperti itu aja. Nah, ini kita copy dulu semuanya yang di dashboard ke dalam layout. Nah, yang akan berubah itu, nah Bapak, siapa yang mau nilai keaktifan nih? Yang Bapak ulang lagi pertanyaannya, yang mana saja yang akan tetap tampilannya? Ada yang mau angkat tangan? Sebentar, ini tidak terlihat. Siapa tadi angkat tangannya? Oh, Ari. Kiri, apa aja yang tetap di dalam tampilannya ini, Ri? Nah, kalau sepengalamannya Ari itu yang pasti sidebar-nya itu tetap. Ah. Ada lagi? Terus biasanya kalau sebelumnya buat project, footer-nya tetap, navbar-nya juga tetap gitu. Tapi ini karena halaman admin yang pasti sidebar-nya juga tetap. Oke, sip. Betul ya. Yang tetap itu sidebar, navbar yang di atas sama footernya. Yang akan berubah itu konten di dalamnya. Nah, gimana caranya kita merubah? Kita harus mendapatkan dulu yang bagian mana sidebarnya, navbarnya, footernya yang bagian mana. Yang paling penting, Bapak ralat, yang paling penting kita rubah itu kan yang di dalamnya. Nah, tadi kita sudah mengcopy isian dashboardnya ini ke dalam layout. Bapak paste di sini. Nah, yang kita rubah itu adalah konten di dalamnya. Nah, kita cari aside ini artinya sidebar. Nih, ini sudah ada komennya atau informasinya. Nah, ini yang dirubah ya, Dek. Content wrapper atau content page content, contains page content, isiannya. Nah, ini yang akan kita ganti dengan setiap komponen di dalamnya. Nah, ini kita ganti menjadi yield, add yield, namanya konten. Nah, dari dashboardnya ini yang mana dia konten utama. Nah, ini kan konten, kita scroll, konten wrapper, konten page content. Nah, jadi sisanya kita hapus. Nah, footernya ini kita hapus, semuanya kita hapus. Jadi dashboardnya kan memang codingannya segini saja. Nanti saat kita memanggil dashboard, layoutnya ini akan kepanggil. Agar bisa terpanggil, kita extends dulu. Extends nama views foldernya admin titik layout. Nah, seperti itu. Nah, konten di dalamnya kita isikan section dulu, namanya apa? Section ini samakan namanya dengan yang ada di sini. Karena agar terkait dia. Sectionnya konten tadi namanya, ingat kita tutup di sini ya. Nah, udah kita coba panggil yang di bagian dashboard. Sama seperti tadi, tidak ada perubahan. Sama dia. Nah, karena di controller dia dashboardnya ini hanya memanggil dashboard, dia akan memanggil view dashboardnya ini. Nah, view dashboardnya ini dipanggil, dia akan merender layoutnya ini. Konten HTML-nya ini dia masukkan ke dalam variabel konten.
variable konten ini akan diparsing ke admin layout. Nah, admin layoutnya ini akan mengecho atau merender tampilannya, akan dimasukkan ke sini. Seperti itu. Nah, jadilah seperti ini. Itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat dampak mudahnya menggunakan Blade template inheritance-nya ini. Saat kita membuat data produk. Nah, kita buat controllernya dulu untuk membuat page. Produk. Kita buat fungsinya dulu, function index return view admin product list ya, karena nanti di sini group harus ada listnya. Nah, kita buat root dulu. Kita cari rootnya web. Kita buat di sini ya. Root get /admin /product/list. Nah, kita perlu panggil dulu di sini. Product as admin product. Admin product class, kita panggil indeksnya. Kita name-nya, name levelnya, level aksesnya product, terus list, karena ini fungsinya list. Terus nah di layout tadi kan kita sudah membuat data produk. Nah, kita tinggal panggil ini aja, root admin titik product titik list. Nah, kita sudah memanggil admin product list. Oh ya, kita buat folder lagi satu ya biar rapi di view-nya. View-nya admin, kita buat folder baru product. Nah, di dalamnya baru kita isikan, buat baru lagi file product list.blade.php. Nah, kita miripkan seperti membuat dashboard di sini. Kita extend dulu, add extends admin titik layout. Kita membuat sectionnya, content, ingat end section. Nah, kita attach di sini product list. Nah, kita coba refresh di sini. Kita klik di sini data product. Nah, dia akan langsung di sini. Mana dia? Karena dia tidak Bapak isikan wrapper-nya ya, jadi tidak terlihat. Nah, jadi kita ambil aja wrapper dari dashboard. Nah, ini kita ambil dari sini konten wrapper-nya. Terus kita product list, kita replace di sini. Nah, tapi di dalamnya kita ganti bagian ini kita hapus. Kita product list gitu ya. Nah, kan sudah terganti dia. Jadi kita bisa fokus dalam pembuatan konten di dalamnya tanpa membuat sidebar lagi, navbar lagi, footer lagi. Dan plus kemudahannya saat kita merubah navbar sidebarnya, kita cukup merubah di layoutnya aja. Kalau misalnya kita nambah lagi data member gitu, kita tinggal duplicate aja li-nya ini ke dalam di sini, terus kita rubah di dalamnya di sini. Kita refresh.
Data nambah dia tanpa kita perlu membuat di product list lagi. Seperti itu ya. Ini kita delete dulu. Oke, seperti itu. Sekalian biar di gini. Apa namanya? Untuk di tampilan yang lain untuk di tabelnya kita menggunakan data tabel ini ya. Data tabelnya ini kita ambil di page tabel data. Page tabel, mana tabel ini? Tabel data. Ini kita buka, kita ambil warpernya aja ya. Ingat, kita search, jangan nyari panjang-panjang. Kita minimize ini, kita copy, itu aja. Kita paste di product listnya. Ini kan contoh dari dashboard tadi, biar adik-adik paham. Bapak replace saja. Oke, coba kita lihat. Nah, udah. Tapi data tabelnya kan tidak berjalan dia. Karena ada JS yang belum kita include-kan. JS-nya itu bisa kita lihat di bagian ini. Biasanya ada di bagiannya ini yang lumayan ya. Nah, ini jQuery-nya ini kita masukkan. Kita masukkan di sini aja coba ya, biar lebih mudah. Ingat, ini diganti biar cepat. Ini udah jam 8 adik-adik, Bapak ada ngajar di semester yang lain juga, di Bapak percepat ya. Aset, oh ya, nanti ini adik-adik praktekkan secara mandiri ya, dan adik-adik buat video juga seperti UTS kemarin sebagai bukti adik-adik sudah mempelajarinya. Storage template admin / plugins. Ini kita replace semuanya. Replace. Semuanya kita replace. Dan ingat, akhirannya kita isikan. Oke, udah. Kalau di bagian CSS-nya ada tidak? CSS-nya oke, tidak ada ya. Coba kita refresh. Admin LTE-nya belum jalan. Apa penyebabnya ini? Oke. Jadi agar lebih simpel adik-adik, yang tadi JS, ya ada yang kurang deh. Oh ya. Tidak bisa juga. Oke, yang ini kita rubah ya. Kita tampilkan di layout aja. Pindahkan semuanya di bawah JS-nya ini. Kita pindahkan, kita refresh. Udah aja jalan dia pagination-nya. Nah, karena ini Bapak copy mentah-mentah dari page-nya ini, kita cuma butuh satu tabel aja. Kita hapus satu tabelnya. Nah, ini card-nya. Kita delete. Dah. Nah, karena ini kita perlu ganti ya. Misalkan produknya itu
nomor, nama produk, harga produk, warna, ini menunya. Nah, ini kita delete aja semuanya. Cukup contoh satu aja. Nah, ini kita ganti menjadi T-body-nya. Oke. Ini contohnya Bapak for it saja. Add for, ya tradisional ya, S to S. Ini kita ganti ke SI, $I, tadi nama produk ke strip, SI, harga produk bisa ren ya, min max, warna, ini sedikit mungkin ada yang pernah seperti ini, apa buat agar lebih mudah ya. Misalnya warna merah, kuning, loreng, lagi satu belang bungkem. Terus kita panggil di sini, kita ren 0 sampai 1 2 3 4, 0 sampai 3. Nah, menunya nanti kita lihat. Nah, udah, dia akan merandom nama produknya berlanjutan, harga produknya random, di shuffle maksudnya, warnanya juga di shuffle ya, atau diacak. Nah, agar lebih enak kita number format di sini. Berformat agar dia ada desimalnya ya. Maksudnya ada ribuannya. Nah, terus menunya ini kita pakai button. Mana dia button? Forms, general elements, UI, buttons. Kita cari yang nih, cari yang drop down normal, split, normal, action. Mana yang normal aja ya? Oke, yang ini aja. Bapak inspect elemen biar cepet. Terus Bapak select copy. Terus Bapak paste di sini. Ini menunya udah, action.
Oh, nggak mau dia. Udah JS-nya kayak ini. Oke, biar lebih sederhana aja. PTN Group. Ini kita isi action hapus dan edit. Hapusnya kita ganti ke danger biar merah. Oke, ini ya. Edit sama hapus. Selanjutnya kita kecilkan dia. Biar lebih pendek dia di sini nomornya. Oke, tambah data kita isikan di sini tambah data. Tambah data. Ini kita div class right text right biar sebelah kanan ya. Nah, tambah data. Nanti saat klik tambah data, dia akan muncul form tanda data. Oke, biar seperti ini aja dulu. Nah, itu data produk. Sampai di situ kita lanjut ke admin ya. Folder admin. Master data. Ini kita copy aja ke sini. Kita rename admin list. Nama admin, email, level. Ke ini random aja, dummy aja, si@gmail.com. Levelnya ya jelas admin ya. Nah, kita buat controller lagi biar Bapak tidak mengetik lagi, Bapak copy aja. Ternyata kurang O di sini. Kita rename dulu. Karena ini sifatnya gini ya, sudah kedetek seharusnya. Nah, oke, data produk ya. Udah, kita copy, kita copy paste produk admin controller, admin list. Kita cari rootsnya, web admin. Ini kita ya nanti ikuti ya, ini udah lewat jam ini. Admin produk, admin data ya, data, admin data list. Terus di layoutnya kita ganti nah ini rootnya admin list. Oh iya, ininya belum Bapak rubah. Admin data. Kita balik ke layout admin data.
refresh. Nama produk, admin. Nah, udah ada admin di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Udah selesai, Adik-adik? Ya. Sampun muput niki acaranya. Udah selesai, Adik-adik. Ya. Ya mungkin ada yang sudah mulai paham, ada yang perlu dilanjutkan mempelajari. Nah, semoga rekamannya tidak apa-apa ya. Sudah Bapak rekam dari tadi, ini sudah 1 jam 41 menit. Oke, ya itu adik-adik untuk pembuatan halaman adminnya. Jadi kita nanti berkutat di bagian ini aja, dashboard, data produk, sama admin ya. Untuk minggu depan kita akan mencoba untuk membuat CRUD-nya, CRUD data produk dan CRUD data admin ya. Jadi adik-adik harus sudah bisa membuat ini sampai minggu depan dan dijadikan tugas. Nah, prakteknya silakan secara mandiri, berkelompok boleh juga. Bagi yang sudah sering kerja bareng, boleh di kampus ngerjain bareng ya. Kalau misalnya ada jam kesempatan bareng-bareng, silakan kerjain bareng-bareng untuk membuat tugasnya di kampus. Kalau misalnya sudah, nanti sebagai adik-adik paham penjelasannya, adik-adik buat video YouTube-nya ya, penjelasannya aja, tidak saat ngodingnya. Adik-adik ngoding sendiri silahkan, ngoding semuanya agar terbentuk seperti ini. Terus kalau sudah, adik-adik jabarkan codingan yang sudah adik-adik buat. Contohnya untuk membuat, kan dari awal kita membuat login dulu, habis membuat login kita membuat dashboard, membuat data produk, dan juga membuat admin kan gitu. Nah, adik-adik jelaskan dari loginnya dulu, apa aja yang berpengaruh di halaman login itu, mulai dari controller, routes-nya, terus view-nya, bagaimana peletakannya. Nanti setelah klik data adminnya, loginnya, nanti klik login, muncul halaman ini. Nah, halaman dashboard ini berpengaruh menggunakan alur teknisnya, yaitu dashboard, routes-nya seperti tadi. Nah, routes-nya yang ini, saat klik loginnya tadi akan mengarah ke dashboard ini dan memanggil controller dashboard dan memanggil view, seperti itu. Jelaskan seperti itu ya. Jadi adik-adik silakan bareng-bareng boleh ngerjainnya, nanti saling tanya boleh sama teman-temannya, nanti yang penting adik-adik menjelaskannya sendiri ya. Nanti untuk ketentuan pembuatan videonya Bapak rasa mirip seperti di UTS kemarin formatnya. Seperti itu. Nah, alasan Bapak kenapa membuat seperti ini, agar adik-adik semakin paham untuk membuatnya dan terpacu dalam memahami codingannya. Ya. Boleh dibantu teman, tapi adik-adik yang membawakan sendiri. Ya. Oke, itu aja dari Bapak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?